Saudara, dikisahkan suatu ketika ada seorang wanita yang kembali pulang ke rumah. Dan ia melihat ada 3 orang pria berjanggut yang berdiri di halaman depan pekarangan rumahnya. Wanita itu tidak mengenal mereka semua, tetapi kemudian ia berkata kepada mereka, "Aku tidak mengenal Anda, tetapi aku yakin Anda semua pasti sedang lapar. Untuk itu, mari masuk ke dalam. Aku pasti punya sesuatu untuk mengganjal perut." Tetapi pria berjanggut itu balik bertanya, "Apakah suamimu sudah pulang?" Wanita itu menjawab, "Belum, ia sedang keluar." "Oh, kalau begitu kami tidak akan masuk. Kami akan menunggu sampai suamimu kembali." Demikian para pria itu tetap berdiri di tempat mereka seperti sedia kala. Singkat cerita saudara, kemudian di waktu senja saat keluarga itu berkumpul, sang istri menceritakan semua kejadian siang tadi kepada suaminya. Si suami yang awalnya bingung dengan kejadian itu berkata kepada istrinya, "Sampaikan kepada mereka, aku telah kembali, dan mereka semua boleh masuk untuk menikmati makan malam ini." Mendengar permintaan suaminya, wanita tadi pun kemudian keluar dan mengundang ketiga pria tadi untuk masuk ke dalam. "Maaf, kami semua tidak bisa masuk bersama-sama," kata pria itu hampir bersamaan. "Loh, kenapa?" tanya wanita itu merasa heran. Salah seorang pria itu berkata, "Nama dia Kekayaan," katanya sambil menunjuk seorang pria berjanggut di sebelahnya. "Sedangkan yang ini bernama Kesuksesan," sambil memegang bahu pria berjanggut lainnya. "Sedangkan aku sendiri bernama Cinta. Sekarang, coba tanya kepada suamimu, siapa di antara kami yang boleh masuk ke rumahmu?" Mendengar perkataan itu, wanita ini pun kembali masuk ke dalam dan memberitahu pesan tersebut kepada suaminya. Suaminya kembali merasa heran, tetapi kemudian ia berkata, "Oh, menyenangkan sekali. Baik, kalau begitu, coba kamu ajak si Kekayaan masuk ke dalam. Aku ingin rumah ini penuh dengan kekayaan." Istrinya tidak setuju dengan pilihan itu. Ia berkata, "Suamiku, kenapa kita tidak mengundang si Kesuksesan saja? Sebab sepertinya kita perlu dia untuk membantu keberhasilan panen kebun kita." Saudara, ternyata anak mereka juga mendengar percakapan itu, sehingga kemudian ia ikut mengusulkan siapa yang akan masuk ke dalam rumah. "Ayah, ibu, bukankah lebih baik jika kita mengajak si Cinta yang masuk ke dalam? Rumah kita ini akan nyaman dan penuh dengan kehangatan cinta." Suami istri itu pun kemudian setuju dengan pilihan buah hati mereka dan berkata, "Baiklah, ajak masuk si Cinta ke dalam, dan malam ini Cinta menjadi teman santap malam kita." Wanita itu kembali keluar dan berkata kepada 3 pria tadi, "Siapa di antara Anda yang bernama Cinta? Ayo, silakan masuk. Anda menjadi tamu kami pada malam hari ini." Si Cinta pun bangkit dan berjalan menuju beranda rumah. Tetapi ternyata saudaraku, kedua pria berjanggut lainnya pun ikut serta. Karena merasa aneh dengan hal itu, wanita ini pun bertanya kepada si Kekayaan dan Kesuksesan, "Aku hanya mengundang si Cinta yang masuk ke dalam. Kenapa kalian ikut juga?" Kedua pria ini menjawab secara bersamaan, "Kalau Anda mengundang si Kekayaan atau si Kesuksesan, maka yang lainnya akan tinggal di luar. Namun, karena Anda mengundang si Cinta, maka kemanapun Cinta pergi, kami akan ikut serta bersamanya. Di mana ada cinta, maka kekayaan dan kesuksesan juga akan ikut serta." Saudara, mendengar cerita ini membuat kita teringat pada satu doa yang luar biasa yang dicatat dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 7-9, di mana Raja Salomo menanggapi tawaran Tuhan untuk mengajukan permintaan yang pasti akan dipenuhi oleh Tuhan. Alkitab bersaksi bagaimana pada saat itu Raja Salomo meminta sesuatu yang sangat berharga bagi seorang raja. Saudara, bicara soal yang sangat berharga, mungkin ada di antara kita yang berpikir yang berharga bagi seorang raja adalah nyawa musuhnya, sehingga sang raja bisa mempertahankan kerajaannya. Atau mungkin juga ada yang berpikir bahwa umur panjanglah yang berharga, sebab dengan demikian sang raja bisa menikmati kekuasaannya dalam waktu yang panjang. Atau juga ada yang berpikir bahwa yang berharga adalah kekayaan, sehingga sang raja bisa menikmati kehidupan. Akan tetapi saudaraku, ternyata semua itu tidak dimintakan Raja Salomo. Sebab dalam kerendahan hati, Raja Salomo malah meminta hati yang paham menimbang perkara.
sehingga ia mampu melakukan perannya dengan baik sebagai raja bagi Israel. Mendengar permintaan Salomo ini yang sangat tidak egois dan penuh dengan dedikasi, ternyata Allah berkenan terhadapnya. Sehingga bahkan kemudian Allah memberikan Salomo bukan hanya apa yang dimintanya, yaitu hati yang penuh hikmat dan pengertian, akan tetapi selain itu juga Allah memberikan kepada Salomo umur panjang, kekayaan, dan kemuliaan. Saudara, permintaan Raja Salomo ini mengajarkan kita tentang betapa pentingnya mengetahui apa yang utama dalam kehidupan ini. Satu pengetahuan yang akan menuntun kita tidak tersesat dalam menjalani hidup seperti banyak orang alami. Lihat saja bagaimana banyak orang kehilangan hidup yang bermakna karena mereka menjadikan harta kekayaan sebagai yang utama, sehingga hidup mereka tidak bisa menjadi berkat bagi yang lain karena terlalu fokus mengumpulkan harta. Padahal saudaraku, bukankah kehidupan ini menunjukkan kepada kita semua bagaimana sebenarnya harta kekayaan sejatinya adalah alat pendukung yang akan Tuhan berikan sebagai kelengkapan hidup bagi kita. Sehingga jelas di sini harta kekayaan bukan yang utama dalam kehidupan ini. Untuk itu, memiliki hikmat hingga hidup menjadi berkat rasanya bukan hanya Raja Salomo yang membutuhkannya, tetapi kita semua. Oleh karena itu saudaraku, saat ini saya mengajak kita semua, mari kita sama-sama minta kepada Tuhan untuk memberikan hati yang bijak dalam menimbang segala perkara. Sehingga dengan demikian, kiranya segala sesuatu yang Tuhan percayakan, entah itu umur yang panjang, jabatan, kekayaan kepada saudara dan saya, dapat kita kelola dengan baik dan dengan bertanggung jawab agar mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita semua. Amin.